Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin sedikit ikut nimbrung dengan berita yang viral tentang iman kita beberapa waktu yang lalu, yang tertulis dalam buku pelajaran agama. Agak mengherankan, sudah berjalan sekian lama kekristenan ada di Indonesia, tapi pengetahuan iman tentang agama di dalam negara kita masih sedemikian fatal. Nah, sebenarnya Bapa itu hendak menyebut Allah pada dirinya yang bereksistensi, lalu Putra itu menyangkut istilah untuk menyebut firman Allah yang menjadi manusia, dan Roh Kudus itu sebenarnya hendak menyebut daya ilahi di dalam diri Allah itu sendiri. Nah, pertanyaannya mungkin lebih ke sini, mengapa harus disebut Trinitas dan tidak disebut saja Allah yang Esa? Nah, saudara-saudari, Trinitas itu bukan tentang Allah yang berjumlah 3. Ini tentu sudah sering disampaikan. Trinitas adalah sebuah pernyataan yang memuat kesimpulan gereja, kesimpulan kekristenan tentang pengalamannya akan Allah. Jadi basisnya adalah pengalaman. Jadi Tritunggal atau Trinitas itu adalah pembahasan atas pengalaman akan Allah. Trinitas adalah nama yang bagi kami nama terbaik atau ungkapan terbaik, ungkapan terindah dan terpadat untuk menyebut Allah. Sejauh yang dialami oleh kekristenan, oleh gereja sejak awal dunia diciptakan sampai pada saat ini. Nah, dengan menyebut Allah sebagai Trinitas atau Tritunggal itu sebenarnya hendak menyebut tentang pengalaman, sekali lagi tentang pengalaman Allah yang berdinamika, pengalaman akan Allah yang masuk dalam sejarah manusia, Allah yang terlibat dan hadir di dalam kebersamaan dengan ciptaannya, Allah yang dekat dan bukan Allah yang jauh. Jadi istilah ini mau mengungkapkan tentang kedalaman pengenalan kami mengenai Allah. Kita bisa saja menyebut dan menamai Allah sebagai Sang Ada, Sang Maha Besar, Sang Sumber, Sang Tahu, Sang Kuasa, Sang Kebaikan, dan sebagainya. Tetapi itu semua definisi, itu semua adalah konsep tentang Allah. Kita tidak bisa mengimani konsep. Kita tidak bisa beriman pada definisi tentang Allah. Definisi itu diperlukan sebagai pengetahuan, tetapi tidak kuat untuk dijadikan sebagai dasar kepercayaan. Tidak kuat dijadikan sebagai dasar dari iman. Karena itu sangat perlu dipertanyakan. Agama kita, institusi untuk mempertahankan definisi atau mempertahankan konsep tentang Allah, atau sebuah institusi untuk menghadirkan dan mewariskan pengalaman-pengalaman akan Allah. Sekali lagi, agama kita, apakah institusi untuk mempertahankan konsep tentang Allah, atau institusi yang hadir untuk menghadirkan dan mewariskan pengalaman akan Allah? Agama, apakah hanya untuk membuat orang tahu tentang konsep Allah, atau untuk membuat orang mengalami kebersamaan dengan Allah? Ketika agama hanya menjadi institusi yang mempertahankan konsep atau definisi tentang Allah, maka kemungkinan yang muncul adalah arogansi agamis. Kemungkinan yang muncul adalah persaingan pengaruh, perdebatan yang tidak berujung, tumbuhnya prasangka dan asumsi. Sebab secara tidak sadar, wibawa dan harga agama akhirnya dihitung dan diukur dari kekuatan untuk mempertahankan definisi atau mempertahankan konsep tentang Allah itu. Orang yang beragama tanpa pengalaman akan Allah akan menjadi orang beragama yang inferior, yang membesarkan diri dengan cara mengecilkan yang lain. Dirinya bisa saja puas secara rasionalitas, tetapi tetap hampa dalam relasinya dengan Allah itu.
Dalam pengalaman saya pribadi sebagai seorang Kristen, sebagai seorang Katolik, saya mengalami bahwa kekristenan tidak berkutat pada konsep, tidak berkutat pada definisi mengenai Allah, tetapi berpusat dan berpedoman pada pengalaman akan Allah. Dasar dari iman kekristenan, lebih khusus kekatolikan, adalah pengalaman akan Allah. Pengalaman Israel sebagai sebuah bangsa dan pengalaman para murid Yesus sebagai sebuah komunitas Kristen perdana. Dari pengalaman itulah muncul pengenalan yang semakin mendalam mengenai Allah. Nah, saudara-saudari, justru ketika iman akan Allah didasarkan pada pengalaman akan Allah, maka Allah akan lebih terasa hidup dan hadir daripada ketika Allah hanya diletakkan di titik terujung jangkauan rasionalitas manusia. Allah akhirnya hanya tinggal dalam keabstrakan. Ketika pengalaman akan Allah menjadi dasarnya, maka agama menjadi ruang untuk introspeksi diri, karena menjadi ruang untuk selalu mempertanyakan diri di hadapan Allah yang hidup. Agama akhirnya menjadi ruang untuk merendahkan diri, merendahkan hati, dan bukan malah ruang untuk mencongkakkan diri. Agama akhirnya menjadi ruang untuk bercakap-cakap dengan Allah, dan bukan sekedar menjadi ruang untuk bercakap-cakap tentang Allah. Tentang topik ini, hal terakhir yang ingin saya sampaikan adalah menyangkut siapa itu Maria. Dalam buku pelajaran yang beredar kemarin yang sempat viral, pelajaran agama, disebut Maria adalah salah satu dari oknum atau dari pribadi Trinitas itu. Sebenarnya itu salah besar. Maria bukan Allah, Maria bukan Tuhan. Maria tetaplah seorang manusia, namun ia dihormati secara khusus di dalam kekristenan, khususnya di dalam kekatolikan. Mengapa? Sebab melalui Maria itulah firman Allah atau sabda Allah mewujud menjadi manusia. Maria memberi bentuk manusiawi pada firman Allah. Maria adalah dia yang menerima wahyu dari malaikat Gabriel, bukan untuk menulis, bukan untuk menyampaikan, tetapi untuk melahirkan firman Allah dalam wujud manusia. Maria mewujud manusiakan sabda Allah. Maria membuat sabda Allah tinggal di antara manusia. Itulah mengapa Maria menjadi sosok yang sangat istimewa, bahkan disapa atau digelari sebagai Ibu Tuhan oleh Elizabeth karena dorongan dari Roh Kudus. Nah, dalam gereja Katolik kita menghormati Maria dengan menyapa, "Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin." Nah, saudara-saudari, itu sedikit topik dalam video ini yang sekedar ikut nimbrung pada isu atau pada berita yang sempat viral mengenai Trinitas beberapa waktu yang lalu. Semoga sedikit ulasan ini memberi pencerahan, memberi masukan, serta menguatkan iman kita sebagai orang beriman Kristiani, orang beriman Katolik. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati kita semua.